masalah sepak bola ya. Gue baru kelar nonton match ya, itu PL, dan terakhir ada Serie A. Tadi ada Milan lawan Udinese yang gue nonton. Aduh, ngantuk banget dan gak worth it untuk ditonton itu match satu. Oke, kita bahas dari IPL. Ada City yang menang 1-0 lawan Wolverhampton ya. Dari awal bola ditendang pun juga ya kita bisa lihat bahwa City akan mendominasi untuk 90 menit ke depan, dan Wolverhampton ini agak lebih nunggu di belakang dan mereka nggak bisa berbuat banyak, dan megang bola lebih dari 5 detik aja mereka nggak bisa. Jadi yang gue lihat dari sistemnya Pep selama ini adalah ya kembali mereka nggak punya goal getter yang kuat. Jadi ketika mereka berhadapan dengan umpan-umpan lambung, seringkali para pemain City ini nggak bisa memanfaatkannya. Dan ya beruntung kalau gue bilang mereka dapat satu penalti itu yang kalau gue bilang sebenarnya itu nggak layak juga untuk penalti karena dikena bagian bawah. Ya beda cerita dengan ketika tangannya aktif. Ini kan tangannya nggak aktif, dan si siapa namanya, Cancelo atau siapa nendang bola kena bawahnya, dan ya penalti 1-0. Dan di sini juga kita melihat bahwa ya value-nya ada Matraore ya, yang orang bilang wah pemain ini hebat, layak dihargai 50-60 juta pun. Ya kalau gue lihat di match ini value-nya dia nggak lebih dari 10 juta pon, karena dia sama sekali nggak bisa berbuat banyak. Megang bola gocek-gocek lebih dari 5 detik, 3 detik aja dia nggak sanggup. Oke. Lalu Arsenal lawan Southampton. Arsenal menang 3-0 ya. Southampton juga berantakan juga ini mainnya ya. Dari segi permainan pun Southampton ini nggak ada nggak ada yang bisa dibanggakan dari 90 menit. Justru di sini kalau gue lihat Arsenal ini tampilnya lebih lepas setelah rentetan hasil buruk selama 3-4 pertandingan terakhir, dan ya 3-4 pertandingan terakhir yang mereka sama sekali sebetulnya ya di match ini tampilnya ya nggak ada perbedaan, cuman lebih kepada mental, secara fisik, secara ya pikiran mereka ini mereka layak lebih unggul karena lawannya ini yang masih 1-2 level di bawahnya. Dan di sini yang gue lihat dari Arsenal selama ini adalah mereka sudah bisa mengatasi tim-tim kecil, tapi mereka sama sekali nggak bisa mengatasi tim-tim gede. Oke. Chelsea ketemu Leeds. Chelsea menang 3-2, dan ya Tuchel main kembali 3-4-3, formasi sama seperti minggu lalu yang mereka kalah ya. Lawan West Ham, Loftus-Cheek di tengah duet sama Jorginho, dan ya di sini kalau gue lihat lubangnya ini besar banget karena nggak ada yang bisa motong aliran bola dari tengah yang biasa dilakukan oleh Kante. Di sini Loftus-Cheek lebih mundur ke belakang, jaga area tengah, bukan ngikutin pemain cutting umpan lah istilahnya. Dan di sini Leeds United beruntung, Leeds United ini main terbuka, jadi timbul celah yang bisa dimanfaatkan oleh para pemain Chelsea untuk bisa masuk. Dan ya golnya Jorginho dari penalti dua penalti dari Jorginho ini jadi penyelamat muka Tuchel lah di pertandingan ini, karena kalau misalkan dia nggak dapat penalti, gue nggak yakin Chelsea bisa cetak gol. Oke. Lalu ada Liverpool yang menang lawan Aston Villa. Nah, Liverpool, Gerrard kembali ke Anfield sebagai pelatihnya Aston Villa, dan ya dari sisi permainan Aston Villa ini ya gue nggak bisa salahkan Gerrard juga, karena ini murni karena kualitas pemain Aston Villa yang kayak minta ampun ya. Oke, mereka bisa maju ke depan segala macam ya, cuman end passing yang mereka nih berantakan banget. Jadi ketika mereka dapat bola masuk ke area kotak penalti Liverpool, sama sekali nggak bisa berbahaya. Dan ini kalau gue bilang Liverpool ini yang lagi dalam masalah. Kenapa? Karena mereka di sini gue lihat, terutama ya bukan salah ya, Mane di sini agak kelelahan ngedrop, dan lebih banyak salah yang megang nopang tim ini ketika melawan Aston Villa. Dan ini kalau gue bilang Klopp ini harus cari alternatif lain lah, karena di Januari Mane Salah udah nggak main, sekarang aja Mane udah kelelahan, udah ngedrop. Dan ya harusnya minggu depan ada perubahan, karena kalau misalkan nggak ada perubahan akan lebih kesulitan lagi untuk Liverpool. Oke.
Kalau MU yang menang 1-0 lawan Norwich, ya MU di bawah Rangnick 2 match tampil bagus, match lawan Norwich kembali berantakan lagi. Mainnya 4-2-2-2 ya 4-4-2 lah, bagi gue sama aja kayak 2 match terakhir ya. Dan di sini gue lihat ya MU ketika menghadapi tim yang parkir bus dari yang kemarin lawan Crystal Palace, lawan Young Boys, mereka tampilnya lumayan, cuman lawan Norwich jelek banget. 90 menit nggak ada yang bisa berbahaya selain gol penaltinya Ronaldo. Sisanya tendang langsung, cutting inside-nya nggak sampai, end passing-nya nggak dapat, dribbling Ronaldo udah hilang. Dan ini yang harus jadi perhatian juga bagi Rangnick, karena ya lu nggak bisa selamanya mengandalkan Ronaldo kan. Usia 36 tahun ya, 36 tahun suruh gocek-gocek di depan. Dan gue melihat di sini Ronaldo udah nggak bisa gocek sama sekali. Dan yang seharusnya dilakukan oleh Rangnick ketika lu punya striker kayak Ronaldo adalah lu harus memanjakan dia dengan umpan-umpan. Jangan suruh dia untuk jemput bola, untuk dribble bola. Dari ini kedua dia udah nggak sanggup, dan ini kelihatan banget ketemu Norwich dia sama sekali nggak bisa berbuat banyak. Ya beruntung kalau gue bilang dapat penalti 1, karena kalau misalnya nggak dapat penalti kelar tuh MU lawan Norwich 0-0 ya, fansnya ngamuk lagi. Oke, lalu Juventus lawan Venezia nggak penting, Juventus 1-1. Dan ya gue nggak nonton juga ini Venezia Juventus. Udinese Milan ya, Milan di sini gue nonton ya. Ya Milan kembali mainnya berantakan banget, dan passing Milan ini seringkali nggak nyampe, seringkali salah timing, seringkali kontrol bolanya juga nggak bagus. Dan beruntung mereka punya Ibra dapat 1 gol, karena untuk Milan di pertandingan ini ya jelek ya minta ampun mainnya. Brahim Diaz dikasih pegang nomor 10, nggak jelas mainnya. Dan beruntung lawannya cuma Udinese. Dan ya kalau gue bilang Milan ini lebih layak fokus di Serie A dulu lah, karena di Serie A aja mereka mainnya masih berantakan kayak begini. Dan ya beruntung mereka selama ini ketemunya kan menang lawan tim kecil, ketemu tim yang agak menengah ke atas kayak Udinese ini mereka udah kesulitan. Dan seharusnya di Januari ya Maldini ya yang megang kendali jangan terlalu keras kepala lah. Lu datengin untuk Milan ya, datengin 1 gelandang, karena gelandang yang benar-benar bisa pegang bola. Karena di sini pemain Milan nggak ada yang bisa pegang bola, nggak ada yang memiliki kualitas passing yang bagus. Oke, sekian dulu.